Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardhu isya dan sunnah tarawih malam ke-13 Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karunia Allah kepada kita semua diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia agar dapat keluar dari kondisi jahiliyah kepada kondisi yang memperkenalkan mereka akan hakikat Tuhannya. Tentunya tak terbayangkan bagi kita yang hidup setelah cahaya Al-Quran diturunkan betapa besar pengaruh dan dampak yang dibawa oleh Al-Quran menata kehidupan manusia kembali kepada trek dan jalan yang benar. Istilah jahiliyah suatu istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi satu masyarakat yang jauh dari tuntunan wahyu, yang jauh dari bimbingan ilahi, yang jauh dari mengerti dan mengenal apa sebenarnya tujuan hidup dan bagaimana seharusnya kita sebagai hamba menapaki jalan untuk sampai kepada Allah. Kata jahiliyah memang diambil dari akar kata jahil. Jahil lawan dari kata ilmu. Orang yang memiliki ilmu namanya alim. Orang yang mengetahui sesuatu yang salah dan bersikap yang salah namanya jahil. Jadi tidak selalu jahil itu artinya tak punya ilmu. Dia mungkin punya ilmu, tapi ketika ilmunya salah, maka ilmu yang salah tidak akan menuntun kecuali pada kesesatan. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyinggung bagaimana masyarakat jahiliyah karakteristiknya dibangun di atas 4 pilar. Dan disinilah bisa tergambar pada kita bagaimana Al-Quran melakukan satu transformasi dan perubahan besar di tengah-tengah umat manusia dengan menghancurkan satu demi satu pilar jahiliyah di tengah-tengah umat manusia. Yang pertama, apa pilar jahiliyah? Jahiliyah selalu dibangun di atas prasangka jahiliyah. Tazunnuna billahi dzannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Bagaimana prasangka jahiliyah? Selalu memandang negatif apapun ketetapan Allah. Selalu berpikir negatif akan ketetapan-ketetapan yang Allah buat. Allah kadang-kadang memberikan sesuatu yang buruk pada kita, tapi boleh jadi di sesuatu yang buruk itu Allah sisipkan banyak kebaikan untuk kita. Boleh jadi Allah berikan banyak hal-hal yang menyenangkan hati, tapi di sisi yang lain hal-hal yang menyenangkan hati itu justru membuat kita makin jauh dari Allah. Karenanya bagaimana satu masyarakat akan mengenal Tuhannya kalau dibangun masyarakat itu atas prasangka jahiliyah. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat jahiliyah juga dibangun atas pilar kedua, hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah artinya fanatisme yang dibangun di atas semangat kejahiliaan.
Selama si fulan satu kelompok denganku, maka aku bela dia hidup mati. Benar salah, yang penting dia kelompok. Selama si fulan satu bangsa dan etnis denganku, persetan dia berada dalam posisi yang zalim. Karena dia adalah satu suku denganku, aku bela dia mati-matian. Inilah makna fanatisme. Jadi padahal Al-Quran mengajarkan pada kita tidak ada seorang mukmin kecuali dia hanya meletakkan fanatismenya di atas kebenaran. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman aw mazluma, belalah saudaramu baik dia melakukan perbuatan zalim atau dia terzalimi. Sahabat bertanya, nansuruhu mazluma wa kaifa nansuruhu zalima? Kami bisa paham kan? Kalau saudara kami terzalimi, kami bela dia. Bagaimana pula kami membela dia ketika dia yang berbuat zalim? Nabi berkata, takufuhu an zulmi fadzalika nasruhu. Kau halangi dia dari berbuat zalim, itulah cara membela dia. Siapa rahimahullah. Jadi fanatisme harus dibangun di atas kebenaran. Siapapun yang berada pada benar, mau kelompok kita atau tidak satu kelompok dengan kita, tidak ada loyalitas yang lebih tinggi melebihi loyalitas kepada kebenaran tersebut. Jamaah rahimahullah. Ada pilar masyarakat jahiliyah yang ketiga, tabarrujul jahiliyah. Tabarrujul jahiliyah ini merujuk kepada gaya berpakaian orang jahiliyah. Jadi identitas kejahiliahan tercermin dari model dan cara berpakaian. Sebagaimana orang-orang beriman, wa libasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Orang beriman memakai pakaian yang mencerminkan ketakwaan. Sebaliknya, orang-orang jahiliyah memakai pakaian yang mencerminkan hakikat mereka. Bagaimana pakaian jahiliyah? Itulah tabarruj, mempertontonkan segala apa yang diperintahkan Allah untuk ditutup. Wanita mengumbar auratnya, pria begitu juga. Sehingga kalau kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mengingatkan apa kondisi yang akan terjadi di akhir zaman. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilat, dikatakan ada wanita berpakaian tapi seperti tak berpakaian. Jadi bagaimana ciri-ciri jahiliyah mulai tampak kembali di tengah masyarakat bahkan setelah Al-Quran turun, ketika kita kembali kepada pilar-pilar jahiliyah. Tadi prasangka jahiliyah, fanatisme jahiliyah, bahkan ada pakaian jahiliyah. Puncak dari segalanya, jamaah rahimahumullah, masyarakat jahiliyah dibangun di atas pilar hukum yang bercorakkan jahiliyah. Afa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka ingin berhukum dengan hukumnya jahiliyah? Bagaimana hukum jahiliyah? Itulah hukum yang tak jauh beda seperti hukum riba. Yang kuat memangsa yang lemah, yang kaya mengeksploitasi yang miskin. Bagaimana yang tetap bertahan adalah yang paling kuat dan yang paling berkuasa. Disinilah bagaimana kita sebagai umat Al-Quran harus sadar, selama aturan hukum Al-Quran tidak ditegakkan dengan sempurna, maka tak mungkin kita dapat lepas dari beragam bentuk penganiayaan dan kezaliman. Kenapa? Hukum jahiliyah yang diinginkan. Hukum jahiliyah, hukum yang mengeksploitasi kelemahan si miskin, hukum yang mengeksploitasi kebodohan si awam,
hukum yang mengeksploitasi kelemahan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Maka di sini jamaah rahimakumullah, momentum Ramadan sebagai bulannya Al-Quran adalah momentum terbaik. Bukan sekedar membaca Quran, bukan sekedar memahami isi kandungan Quran, tapi lebih dari itu momentum kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana realita kondisi umat, sebenarnya ketika umat ini sedikit demi sedikit menjauh dari identitas nilai-nilai yang diajarkan Quran, dalam kadar yang sama kita makin mendekat kepada nilai-nilai jahiliyah umat. Ya. Ketika kita menjauh dari nilai Quran selangkah, berarti kita mendekat kepada nilai jahiliyah selangkah. Disinilah mengapa Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan betul. Bahkan ketika orang-orang muhajirin dan ansar sudah dipersaudarakan, tapi benih-benih jahiliyah masih tampak berpotensi untuk bangkit kembali, Nabi Muhammad tegas meluapkan amarah dan ketidakterimaannya atas yang demikian. Dulu ada Sayyiduna Bilal bin Abi Rabah, muazzin Rasulullah, seorang sahabat keturunan Afrika berkulit hitam. Suatu ketika Bilal terlibat konflik dengan sahabat Nabi yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari, terkait sebuah masalah. Abu Dzar seorang Arab asli, Bilal seorang Negro. Di momen itu Abu Dzar sempat mengucapkan kata-kata, "Wahai anak wanita hitam," kepada saudaranya Bilal bin Abi Rabah. Didengar oleh Rasulullah. Seketika raut wajah Rasulullah memerah, menunjukkan marahnya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Nabi berkata, "Wahai Abu Dzar, apa kau hendak menghidupkan kembali jahiliyah di tengah-tengah kita?" Jamaah rahimakumullah, bagaimana soliditas umat dewasa ini betul-betul diuji. Tak jarang sekarang diadu domba, dibilang Muslim keturunan Arab ini pendatang. Di sisi yang lain diadu domba dengan sesama Muslim pribumi, seakan-akan yang satu mengeksploitasi yang lain. Coba bayangkan, ketika hal-hal seperti ini terus dibiarkan, sebenarnya bukan hanya mengancam soliditas umat untuk merapatkan barisan, menyatukan langkah, tapi lebih dari itu, ini membuka peluang bagaimana pihak-pihak luar yang tak senang akan keutuhan umat ini semakin bermain di air yang keruh. Maka Ramadan, bulan Quran, kita disatukan oleh Al-Quran, disatukan oleh nilai-nilai yang dibawa Al-Quran. Maka jangan pernah biarkan ada peluang nilai-nilai jahiliyah diberikan tempat kembali untuk memporak-porandakan, mencerai-beraikan umat ini setelah Allah satukan kita menjadi saudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.